Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarafa ashra Ramadan an jami'il ashar wa khassaha bilailatin syarafa khairun min alfi syahr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharraw lailatul qadri bil wisri ashril awakhiri min Ramadan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para asatidzah, para hujjat, para tokoh masyarakat wabil khusus kami hormati DKM Musalla Subul Salam Al-Ustaz Abdullah Bakir, kami hormati Al-Ustaz Tafrudin Sofyan, Al-Ustaz Asmat Sa'aman, Al-Ustaz Cecep Supandi, Ustaz Khalil Amrullah, orang tua kami Bapak Muhammad Nasir Sa'abah, serta segenap panitia Ramadan Musalla Subul Salam, dan juga para hadirin hadirat yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada para bapak dan juga hadirin serta hadirat sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta nikmatnya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, sekaligus bersilaturahim di dalam satu tempat atau majlis yang sangat mulia ini, di Musalla Subul Salam, dalam rangka kita selalu mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan berbagai macam kewajiban kita selaku hambanya, dan disukung dengan ibadah sunnah lainnya. Dan kita berharap semoga segala bentuk amal ibadah yang telah kita laksanakan dan akan kita laksanakan, insya Allah akan mendapat berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga syafaat dari beliau akan kita dapati di hari kemudian kelak. Amin Allahumma amin. Para bapak hadirin sekalian, hari ini kita sudah masuk hari ke-18. Sudah setengah perjalanan, dan biasanya pada masa-masa seperti ini semua kehidupan akan berjalan sebagaimana biasanya. Kalau awal-awal Ramadan mungkin orang yang tidak berpuasa merasa malu untuk memperlihatkan ketidakpuasaannya. Tapi ketika udah lewat daripada pertengahan jalan, udah biasa lagi. Warung-warung yang tadinya pada syar'i semuanya, yang semuanya pada berhijab, sekarang udah mulai buka-bukaan lagi. Udah nggak pakai malu-malu lagi. Karena apa? Waktunya sudah jauh berjalan.
Dan begitupun orang yang tidak berpuasa, mungkin juga separuhnya udah mulai kelihatan dan nampak. Dan juga konsentrasi kita ini sudah pada mulai buyar. Yang orang tua mikirin pakaian baru buat anaknya, yang pulang kampung udah mikirin kampungnya, dan juga semuanya, ibu-ibu udah mikirin kuenya dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah merupakan hal yang biasa, ya. Dan juga rumah-rumah udah mulai pada dicakep-cakepin. Karena apa? Ya karena mau mendatangnya bulan suci, hari raya Idul Fitri. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ketika 10 akhir daripada bulan Ramadan, ini beliau sangat apa? Sangat lebih giat lagi, seperti kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi kalau sudah 10 hari daripada bulan Ramadan, ini intensitas ibadah beliau ini lebih kenceng lagi, ya. Oleh karena itu kita jangan sampai kendor. Ini biasanya kan kalau udah mulai tanggal segini, terawih udah mulai males, ya. Makanya kita masih bersyukur. Karena apa? Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang pilihannya yang sampai sekarang masih mau melaksanakan ibadah puasa dan juga masih mau melaksanakan ibadah-ibadah sunnah di dalam bulan Ramadan tersebut. Karena banyak orang yang ketika puasa datang, ya, mereka tidak peduli dengan puasa tersebut. Ya, puasa mah puasa, Ramadan mah Ramadan, tapi dia tidak pernah merasa bangga, tidak pernah merasa peduli dengan bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha Ramadan qabla ayyu farola." Raghima anfu rajulin, kata Rasulullah, ya, celaka seseorang dakhala alaihi Ramadan, dia masuk di dalam bulan Ramadan, dia mendapatkan bulan Ramadan, summan salakha, sampai Ramadan itu telah keluar atau telah habis atau telah tamat, qabla ayyu farolah, dia belum mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat rugi, ya, kalau Ramadan datang sampai kagak puasa, sampai tidak melaksanakan berbagai bentuk kesunahan yang ada di Ramadan. Ini adalah merupakan kerugian bagi kita. Karena apa? Li'anna Ramadan sahrul maghfirah. Karena bulan Ramadan adalah merupakan bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ampunan Allah, segala bentuk kebaikan-kebaikan dilipat gandakan pada bulan ini diobral oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai semuanya kalau dalam hari-hari lain atau pada bulan-bulan lain kita melaksanakan satu ibadah fardu, itu sama dengan melaksanakan satu ibadah, tapi di dalam bulan Ramadan satu kali kita melaksanakan ibadah fardu sama dengan kita melaksanakan 70 ibadah fardu di bulan lainnya. Dan satu kali kita melaksanakan ibadah sunnah di dalam bulan Ramadan, ini juga sama dengan kita melaksanakan ibadah fardu di bulan lainnya. Makanya sangat rugi, ya, kalau sampai kita masuk dalam bulan Ramadan tapi kita tidak bisa manfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, in azina atau iza azina Allah Ta'ala ala samawati wal arda, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kepada langit dan bumi at-tatakallama, untuk dia bisa berbicara, laqalata, maka bumi dan langit itu akan mengatakan, busyra lisaimil Ramadan, merupakan satu kegembiraan bagi orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, bil jannati, dengan surga. Oleh karena itu kita merasa beruntung, ya,
Karena kita ini termasuk orang-orang yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari ke-18 kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan puasa Ramadan dan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Apalagi di dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang mana satu kali kita melaksanakan ibadah itu lebih baik daripada seribu bulan. Malam apa? Malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka mal Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu adalah merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Satu kali kita melaksanakan ibadah di malam tersebut sama dengan kita melaksanakan ibadah selama 1000 bulan. Kalau kita kalkulasikan berarti 1000 bulan dibagi 12 itu sekitar 82 tahun kita melaksanakannya. Satu malam kita ibadah itu pahalanya sama dengan kita melaksanakan ibadah selama 82 tahun. Makanya apa? Kita sangat beruntung sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umurnya pada pendek tapi untuk ibadah tidak bisa mengalahkan kepada umat-umat yang lainnya. Kalau umatnya Nabi Adam umurnya panjang-panjang. Nabi Adam itu umurnya 930 tahun. Ini kalau kita sampai sekarang ada yang umurnya segitu, udah capek bener hidup. Ya kan? Selama 930 tahun. Oh itu kalau buat ibadah itu Masya Allah udah. Ya, udah nikmat banget kita pakai. 930 tahun. Kalau sekarang baru umur lewat dari 60 itu aja udah mulai kagak enak badan. Ya. Belum lagi Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam umurnya 950 tahun. Untuk beribadah itu mereka merasa puas. Tapi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya kagak lebih daripada 60 sampai 70 tahun. Karena Rasulullah itu berumur cuma 63 tahun, ya. Tapi untuk masalah ibadah ini kita enggak kalah sama mereka. Sekarang taruh aja dah, ya. Umur kita ada yang mungkin udah umur 70 tahun. Ada yang umur 50 tahun. Kalau kita mulai puasa, ya. Kita mulai puasa itu dari umur pas kita balik dah. Ya. Umur 15 tahun. Kita balik umur 15 tahun. Yang sekarang umurnya 60 tahun berarti udah melaksanakan puasa berapa? 45 tahun. Kalau dalam bulan Ramadan dia dapat 30 tahun aja. Yang namanya Lailatul Qadar udah bisa kita hitung. Ya. Kalau setiap Ramadan dia dapat Lailatul Qadar 30 tahun aja. Berarti udah 2400 tahun kita bisa melaksanakan ibadah. Ya, mengalahkan kepada umat-umat yang lainnya. Dan Lailatul Qadar itu udah pasti turun. Ya, Lailatul Qadar itu udah pasti turun di bulan Ramadan. Cuma pada waktu turunnya Lailatul Qadar, kita lagi ngapain? Itu doang. Tergantung bagaimana. Kalau emang kita lagi ibadah, ya berarti alhamdulillah selama ibadah kita 82 tahun kita mendapatkannya. Nah kalau pas kita lagi dalam keadaan lalai, ya sama aja berarti. Bagaimana? Makanya kita berusaha semaksimal mungkin ketika di bulan Ramadan segala bentuk kelalaian ini kita tinggalkan. Kita cari, kita peruntukkan 1 bulan penuh ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kan Rasulullah itu karena yajtahidu, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena yajtahidu fi asril awakhir min Ramadan. Rasulullah itu sangat bersemangat di 10 akhir bulan Ramadan
sebagaimana tidak semangatnya dia pada waktu akhir-akhir pada bulan-bulan yang lainnya. Jadi kalau sudah datang 10 Ramadan, ini Rasulullah sangat semangat dalam masalah ibadahnya, ya. Oleh karena itu keluarganya dibangunin semua untuk melaksanakan qiyamul lail dan lain sebagainya. Terus ya dianjurkan oleh Rasulullah semuanya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di 10 akhir bulan Ramadan. Ya, makanya ini biasanya kalau di masjid-masjid tertentu itu kalau udah pas masuk malam 21 itu biasanya banyak yang mengadakan iktikaf, ya. Ini banyak yang mengadakan iktikaf. Tujuannya apa? Biar supaya ketika Lailatul Qadar turun itu semuanya kita lagi dalam keadaan mendapatkan atau ada Lailatul Qadar, kita lagi dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak para ulama yang menyatakan ya bahwasanya kebanyakan Lailatul Qadar itu turunnya adalah di 10 akhir daripada bulan Ramadan. Kata Rasulullah, taharrau Lailatul Qadri fil witril ashril awakhiri min Ramadan. Ya. Jagalah atau carilah Lailatul Qadar itu fi asril awakhir, yaitu pada hari ganjil di 10 terakhir di bulan Ramadan. Kita tinggal cari ya dari mulai tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27, tanggal 29. Itu kalau yang mau begitu. Tapi yang enak mah mau kapanpun kita udah mulain. Ya, yang bagus tuh apa? Kita terawih dari awal Ramadan sampai akhir kagak bolong. Karena apa? Ketika kita sudah melaksanakan sholat isya ditambah lagi dengan sholat rawatibnya dan kita melaksanakan sholat tarawih dan witirnya, di samping itu nanti kita teruskan dengan baca Al-Quran, ini kita sudah termasuk qiyamul lail. Dan Lailatul Qadar itu sudah mulai turun hatta matla'il fajr, sampai dengan terbitnya fajar. Kalau kita udah pas lagi bulan bulan Ramadan, kita melaksanakan taraweh, ya setelah itu kita tambah dengan baca Al-Quran, ini kita sudah termasuk qiyamul lail. Makanya selama Ramadan taraweh asal bisa jangan sampai lolos. Biar kata lagi malas-malas dikit, paksain. Karena taraweh itu kayak bayi. Ya, taraweh itu kayak bayi yang lagi kita sayang-sayang. Bayi itu kalau belum jatuh, ya alhamdulillah masih terus. Tapi sekali aja jatuh, udah bisa 7 kali sampai 9 kali. Coba dah, bayi kan begitu ya. Kalau begitu dia jatuh aja, udah terus-terusan udah. Lah begitu juga taraweh. Kalau seandainya kita sekali aja ninggalin taraweh, kesononya udah. Kemarin udah kagak, nggak usah dah. Kemarin udah kagak, nggak usah dah. Udah pasti. Karena apa? Ya emang modelnya kayak bayi udah. Lah makanya bagaimana caranya supaya kita tetap bertahan? Ya jangan kita tinggalin taraweh kita. Ya, kita sholat wajibnya kita laksanain, tarawehnya kita laksanain. Insya Allah ya ketika Lailatul Qadar turun, kita itu lagi dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jaga ya. Ini biasanya kalau udah begini mulai malas-malesan ya. Kalau udah mulai tanggal 21 itu biasanya apa? Masjid, musola sepi. Mall pada rame ya. Karena udah mulai pada memikirkan hari raya Idul Fitrinya. Padahal kalau masa-masa sahabat dulu ya, ketika 10 akhir bulan Ramadan ini semuanya semakin bersemangat. Udah nggak kepikiran yang model begitu. Yang ada adalah ibadah dan ibadah terus. Bahkan mereka selalu bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, berharap mudah-mudahan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa khusyu'an wa qudud. Semua itu diminta. Ya, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita termasuk orang-orang yang beruntung yang mendapatkan namanya satu malam yang merupakan Lailatul Qadar, yang kalau kita melaksanakannya lebih baik daripada 82
82 tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak hadirin sekalian yang berbahagia, yang terakhir ya kita perlu ingat juga bahwasanya di samping di dalam bulan Ramadan ini kita berkewajiban untuk melaksanakan puasa, ada juga kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat. Ya, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Kalau zakat mal sebetulnya nggak mesti nunggu Ramadan. Kalau zakat mal itu tergantung bagaimana kita ngumpulin. Kalau misalnya kita tahun kemarin ya bulan Rejab udah punya duit 260 juta misalnya, ya mungkin kan gitu ya. Jangan ketawa, bisa aja terjadi. Kita nggak tahu dapat obyekan. Tahun kemarin ya kita udah punya duit 260 juta. Begitu masuk kita terus ya akhir daripada bulan berikutnya, bulan Rejab berikutnya kita masih ada duit 260 juta, maka berarti kita harus udah mengeluarkan zakat kita. Kalau zakatnya wajib kita keluarkan di bulan pas kita ngumpulinnya, tapi untuk pentasarufannya itu bebas. Kalau untuk zakat mal, ini saya udah keluarin di bulan Rejab, nanti saya akan berikannya nanti di bulan Ramadan. Nggak jadi masalah. Jangan pakai nunggu Ramadan ngeluarinnya. Karena aturannya apa? Sesudah satu tahun. Sama kita dagang juga begitu. Kita dagang ya, kita punya modal 300 juta. Akhir daripada akhir tahun kita hitung-hitung 260 juta. Kan rugi. Walaupun rugi, tapi kalau masih ukuran 86 gram, emas itu masih terjangkau, berarti harus kita keluarkan zakatnya. Oh, saya tahun ini rugi 60 juta, ya. Tahun ini rugi 60 juta, saya nggak keluarin zakat saya. Tetap, karena apa? Karena sesuai apa yang kita keluarkan di situ. Kalau memang harta kita sudah sesuai dengan 86 gram emas, itu harus kita keluarkan zakatnya. Sekarang emas berapa duit sekarang? Hah? Ada 3 jutaan. Iya. Ya tinggal kita hitung aja dah tuh. 86 dikali 3. Kalau memang harta kita ternyata udah ada 500 juta, keluarin. Dan 1 jutanya itu cuma 25 ribu, nggak banyak. 1 jutanya cuma 25 ribu. Kalau kita punya duit 500 juta, cukup ngeluarin 12 juta setengah. Ya, kalau kita punya duit 500 juta, cukup ngeluarin 12 juta setengah. Yang udah bingung kalau udah mulai miliaran. Kalau udah 10 miliar kita keluarin 250 juta, mulai hitung-hitungan udah. Ya sayang nih, ya kan? Bisa buat beli apa? Ya iya, ini biasanya orang begitu. Banyak orang yang mengeluarkan zakat, tapi ngeluarinnya kagak sesuai dengan aturan. Banyak orang, zakat mah dikeluarkan, tapi kagak sesuai dengan aturan yang ada. Dia punya duit 1 miliar, dia ngeluarin duit 12 juta, ini belum masuk. Yang 13 juta itu akan bercampur dengan duit yang 1 miliar. Semuanya ikut. Kenapa? Ikut menjadi haram daripada harta tersebut. Lah makanya kalau kita sesuai aturan yang ada, kita punya duit 1 miliar, keluarin 25 juta. Kita punya duit 10 miliar, kita keluarin 250 juta. Ya. Jadi jangan kita pelit, karena memang ini adalah merupakan hak daripada fakir miskin. Ya. Dan juga kalau untuk kita, ini juga jangan lupa ada yang namanya zakat fitrah. Sebetulnya zakat fitrah itu bagi orang yang wajib melaksanakannya, orang yang dapat bulan Ramadan, dapat juga bulan Syawal. Ini yang kewajiban. Orang yang dapat bulan Ramadan, dapat juga bulan Syawal. Bayi lahir malam takbiran, kagak wajib zakat. Orang meninggal pada waktu akhir daripada Ramadan, kagak wajib zakat fitrah. Ya, orang meninggal di bulan Ramadan nggak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Bayi yang lahir pada malam takbiran ini juga tidak wajib zakat fitrah. Ada bayi lahir pada akhir Ramadan dan meninggal pada isya bulan malam takbiran, ini tetap mengeluarkan zakat. Jadi biar kata baru bayi, kalau untuk zakat fitrah semuanya wajib dikeluarkan. Ya, makanya kita jangan sampai lupa untuk mengeluarkan zakat fitrah kita. Saumu Ramadana mu'allakun bainas sama'i wal ardi, ya, bahwasanya
puasa Ramadan yang kita laksanakan itu mu'allakun bainas sama'i wal ardi, akan digantung di antara langit dan bumi, la yarfa'u ilallahi ta'ala, dengan tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mengeluarkan zakat fitrah kita. Ya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin, di samping kita kewajiban yang lainnya, ini juga kita wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah kita. Ya. Jadi kalau misalnya ini yang kadang-kadang rada ribet, ini kadang-kadang muzaki juga, mustahik juga, ini yang ribet nih. Orang ngeluarin zakat fitrah juga, tapi abis itu dia dapetin lagi tuh. Ada lagi kadang-kadang yang mancing, dia ngasih 3,5 liter, ngarepin 5 liter. Ini yang ribet nih. Ini kudu inian panitia nih, ya. Jadi bagaimana caranya, ya? Ini kadang-kadang muzaki juga mustahik. Padahal kalau menurut aturan yang menerima zakat fitrah itu adalah 8 asnaf. Tapi kalau memang untuk tingkatan kita, ini adalah fakir miskin. Makanya kalau misalnya kita merasa bukan fakir miskin, begitu kita dapat kupon, pulangin. Ya, kalau kita merasa bukan fakir miskin, begitu dapat kupon, pulangin. Nah, terus siapa itu fakir miskin? Orang fakir itu adalah dia mempunyai kebutuhan 100.000, pendapatannya cuma 40.000, ini fakir. Ya, orang fakir miskin itu begitu. Orang fakir itu dia punya kesempatan atau punya kebutuhan 100.000, seharinya dia cuma dapat 40.000, ini namanya fakir. Nah, kalau misalnya miskin, dia kebutuhannya sehari 100.000, dapatnya cuma 80.000, ini kategorinya miskin. Lah kalau sekarang kebutuhan kita 100.000, dapat kita 150.000, bukan fakir miskin kita. Kita udah termasuk orang kaya. Makanya kalau dapat kupon, balikin. Tujuannya apa? Biar fakir miskin yang ada di sekitar kita ini benar-benar mendapatkan haknya yang sebenar-benarnya. Ini kan kadang-kadang ribet sama Pak RT-nya, kesian. Pak RT-nya yang kesian, ya. Begitu dapat kupon yang ini kagak dapat, ngomong, Pak RT kok saya kagak. Ya, ini kadang-kadang begitu. Lah makanya tinggal kita bagaimana kembali kepada diri kita, apakah kita termasuk orang fakir atau miskin. Biasanya kalau lagi bulan Ramadan begini banyak banget yang jadi fakir miskin. Ya, makanya kita tinggal lihat bagaimana. Pokoknya besok kalau kita merasa kehidupan kita lebih cukup apa yang kita butuhkan, begitu dapat kupon pulangin aja udah. Ya. Jadi jangan kita terima, mohon maaf, saya tidak termasuk mustahiknya, tapi tolong diberikan ama yang lainnya aja. Ya, ini biar supaya apa? Fakir miskin yang ada di sekitar kita benar-benar mendapatkan jatahnya. Ada yang ngomong, "Wah, enak dong. Orang fakir miskin dapat sarang sekarung." Lah, dia dapat cuma setahun sekali. Jangan ngiri sama dia, ya. Emang dia dapatnya cuma setahun sekali. Kalau misalnya di data sebanyak 5 RT itu fakir miskinnya cuma ada 50, belas ada 600 liter misalnya, ya biarin dia dapat sarang 50 liter. Karena apa? Emang udah jatah dia. Kita mah nggak usah ngiri. Emang mau kita miskin terus? Ya, kita nggak usah ngiri. Biarin mereka bergembira setahun sekali. Ya, jangan kita ketika kita mendapat kupon merasa bangga, alhamdulillah dapat kupon juga, ya Allah. Ya kita berusaha semaksimal mungkin. Lah kan ini tugas panitia. Ketika kita tidak menyalurkan dengan hal atau bukan pada orang yang ini, berarti kita bertanggung jawab. Karena kita panitia bukan amil. Panitia itu bukan merupakan amil. Seandainya kalau amil, orang berzakat sama kita udah selesai, udah cukup. Karena apa? Emang kita orang yang berhak. Tapi kalau panitia itu bukan amil. Kalau seandainya kita berikan pada panitia, belum sah. Seandainya diberikan pada bukan orang yang berhak menerimanya, ini berarti kita nanti bertanggung jawab atas zakat-zakat orang yang lain. Ini perlu kita perhitungkan. Ya, makanya kita data ulang, kira-kira siapa yang jadi mustahiknya dan siapa muzakinya. Mohon maaf, ya, kalau memang saya berbicara dari awal ada kesalahan, mohon bukan firman mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri bil ilmi narqa wa bil jahli nasqa. Wassalamu ala man ittaqa. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.